Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Mahameru Rosi Rohmatullah SEMSI PhD selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Izin perkenalkan diri, saya Hasna Uca Nandini dengan NIM B200239478 dari kelas H. Di sini saya akan sedikit membahas tentang hal-hal apa saja yang sudah saya pelajari selama kurang lebih setengah semester mempelajari akuntansi sektor publik. Yang pertama, apa sih itu akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas publik seperti LSM, pemerintahan, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian, apa sih perbedaan dari organisasi sektor bisnis dengan organisasi sektor publik gitu? Jadi teman-teman, perbedaan yang pertama itu mengacu pada tujuannya. Jika organisasi sektor bisnis itu berorientasi pada laba, dividen, dan profit gitu. Jadi kalau organisasi sektor publik itu berorientasi pada services atau pelayanan. Yang kedua adalah sumber dananya. Organisasi sektor bisnis itu mendapatkan dana dari pemilik modal atau dari kreditur atau hutang seperti itu. Jika organisasi sektor publik itu mendapatkan sumber dana dari iuran, pajak, bantuan, hibah atau zakat, infak dan sedekah dan lain-lain. Kemudian pada tipe perusahaannya, jika pada organisasi sektor bisnis itu seperti perusahaan-perusahaan perseroan seperti itu, tapi jika organisasi sektor publik itu seperti LSM, pemerintah, keagamaan, masjid seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah teori yang digunakan. Jika di organisasi sektor bisnis menggunakan agensi teori, tapi jika di organisasi sektor publik menggunakan statewide teori sama kontraktual teori. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan sekilas manajemen strategi dan implementasi strategi di pemerintah. Jadi, manajemen strategi adalah proses manajerial yang berisi serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang ditetapkan oleh manajemen puncak yang berisi visi, misi, target, dan sasaran organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, itu tadi adalah manajemen strategi. Sekarang, bagaimana implementasi manajemen strategi di pemerintahan? Jadi, di pemerintahan, manajemen strategi ini bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintah gitu. Dan ada 3 tahapan dalam manajemen strategi di pemerintahan. Tahap pertama adalah perencanaan, tahap kedua adalah implementasi, dan tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Tahap pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini, pemerintah melakukan perumusan visi dan misi tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, serta menganalisis SWOT untuk memahami lingkungan eksternal dan internal. Di sini tahap perencanaan juga ada input. Inputnya adalah outcome, atau outcome itu adalah sebuah harapan atau ekspektasi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu implementasi. Di implementasi di sini pemerintah melakukan pengorganisasian. Pemerintah melakukan suatu proses melakukan atau melaksanakan rencana hasil dari rencana strategis yang menghasilkan rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, dan rencana tahunan. Yang terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi. Di tahap monitoring dan evaluasi ini, pemerintah melakukan evaluasi kinerja dan evaluasi strategi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk membandingkan suatu target dengan hasil yang dicapai. Sedangkan jika evaluasi strategi adalah untuk melihat hasil secara keseluruhan dengan memperhatikan perubahan-perubahan faktor internal dan eksternal. Di dalam tahap monitoring dan evaluasi di sini ada outputnya. Jadi kita menyandingkan antara output dengan outcome atau ekspektasi atau harapan yang ingin dicapai di perencanaan tadi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama teman-teman, bahwasanya ketika kita berbicara tentang manajemen strategi, ternyata strategi tersebut adalah bagian dari anggaran. Jadi saya akan membahas sedikit tentang apa itu anggaran pada sektor publik. Anggaran adalah
suatu dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu, dan menyertakan data masa lalu sebagai pengendalian dan evaluasi kinerja. Nah, tadi adalah sebuah anggaran, teman-teman. Sekarang adalah penganggaran. Apa sih itu penganggaran? Penganggaran adalah suatu metode atau proses yang digunakan untuk mempersiapkan suatu anggaran. Di sini ada dua pendekatan, teman-teman, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Aku akan membahas yang pertama dulu, yaitu pendekatan tradisional. Ciri dari pendekatan tradisional adalah inkrementalisme dan line item, yaitu anggaran inkrementalisme itu adalah bahwasannya jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah anggaran tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu tanpa ada kajian lebih dalam. Jadi ini sangat merugikan, teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengetahui pemenuhan kebutuhan real dan akan terus mendapatkan kesalahan yang bertelanjut gitu dari tahun ke tahun. Oke, yang kedua adalah ciri anggaran tradisional, yaitu bersifat line item yang didasarkan pada sifat atau nature dari penerimaan dan pengeluaran. Anggaran tradisional ini disebut sangat kuno dan memiliki banyak sekali kelemahan, teman-teman. Yang kedua adalah pendekatan New Public Management. Pada pendekatan New Public Management ini, penganggaran berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Dan dengan adanya New Public Management ini, ada manajemen berbasis kinerja, yang dimana pengukuran kinerja itu sudah tidak lagi berdasarkan input atau output saja, namun berdasarkan outcome atau sebuah hasil. Nah, konsep penganggaran melalui pendekatan New Public Management ini sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Yang terakhir, aku akan membahas sedikit tentang konsep value for money pada pengukuran kinerja. Jadi teman-teman, dalam pengukuran kinerja harus melampaui 3 hal. Yang pertama adalah efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi. Yang pertama adalah efektif. Efektif adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi pemerintahan mencapai tujuannya. Yang kedua adalah efisien. Efisien adalah dapat mengambil alternatif dengan sumber daya yang paling minim namun mendapatkan hasil yang efektif. Ketika sudah efektif dan efisien, maka harus ekonomisasi. Ekonomisasi dalam pemerintahan adalah ukuran berapa biaya yang harus dialokasikan untuk membiayai suatu aktivitas tertentu. Jika sumber daya yang dikeluarkan itu lebih tinggi daripada yang dianggarkan, maka terjadi pemborosan. Namun jika sumber daya yang dikeluarkan itu lebih sedikit dari yang dianggarkan, maka terjadi penghematan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.